Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-33. Khususnya kita membahas masalah figural analogi. Mudah-mudahan soal ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian dalam menghadapi ujian CPNS di tahun 2023 ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama teman-teman sekalian, ini gambar satu perubahannya ke gambar 2 dan nanti kita jawabnya adalah perubahan dari gambar 3 ke gambar 4. Ini yang ditanyakan. Jawabannya nanti ada di poin A, B, C, dan E. Yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah ini di gambar satu ini ada dua gambar, satu lingkaran besar dan satu lingkaran ini dua lingkaran kecil ya dan satu lingkaran besar ini. Nah, perubahannya ke gambar 2 teman-teman sekalian adalah gambar besar ini dia berputar 180 derajat. Ya, ini berubah ke dari atas sini dia pindah ke bawah sini 180 derajat. Nah, kalau gambar ini, perubahan pola ini kita pakai di gambar 3 ke 4, otomatis gambar ini dia juga berpindah ke bawah. Berarti opsi A ini sudah pasti salah ya teman-teman sekalian. Pindahnya ini ke bawah ini salah ya. Kemudian opsi E juga ini salah. Nah, sekarang kita pindah ke objek yang lingkaran kecil-kecil ini teman-teman. Yang dua ini kita pindah. Dia perubahannya adalah di gambar dua ini satu tetap di dalam dan satu tetap di luar ini. Nah, kalau perubahan lingkaran ini kita gunakan di perubahan 3 ke 4 ini, maka otomatis bahwa opsi B ini sudah pasti salah ya teman-teman ya. Perubahannya kalau dilihat dari perubahan dari 1 ke 2 ini. Karena dia berada lingkaran kecil ini berada di atas, nah ini dia berada di lingkaran bawah ini. Ya. Kemudian sama juga di opsi C ini pindah ke samping, ini juga dia berada di bawah. Berarti opsi C juga ini salah. Kalau begitu yang benar teman-teman sekalian adalah di opsi D ini. Perubahan gambarnya akan seperti ini di lingkaran yang tanda tanya ini. Opsi D yang benar. Nomor 2, ini pertanyaannya sama dengan nomor 1 tadi. Perubahan gambar dari poin 1 ini ke gambar 2 dan nanti gambar 3 ke gambar 4. Acuannya adalah di gambar 1 dan 2 ini teman sekalian. Nah, kita petakan dulu. Ini ada dua gambar juga. Satu gambar hitam-hitam ini dan satu gambar yang kosong ini. Perhatikan ya teman-teman sekalian ya, bahwa objek yang mengalami perubahan pada gambar 1 ini ke gambar 2 adalah objek warna putih ini. Berubah atau dia menjadi ganda di gambar 2 ini. Jika opsi ini kita pakai dari gambar 3 ke gambar 4 teman-teman sekalian, ini nanti kan dia gambarnya sini bulat-bulat juga ini ya. Berarti di sini untuk jawaban A ini karena dia satu berarti kan satu gambar putihnya berarti dia salah. Ya kan teman-teman? Kemudian B ini juga salah, ini cuma satu lingkarannya. Kemudian C juga ini sama, ini juga salah teman-teman sekalian. Kemudian di opsi D ini ternyata dia 0 juga di sini, satu juga lingkarannya nih, berarti opsi ini juga salah. Kalau begitu tinggal satu lagi. Jawabannya benar ini teman-teman sekalian ada di E. Ini cukup ringkas ya teman-teman sekalian jawabannya, dan itu aja. Kuncinya adalah kita lihat perubahannya dari gambar 1 ke gambar 2 dan nanti jawabannya di gambar 4 ini. Ya acuannya dari gambar 3 ini teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Ini perubahan gambar dari gambar 1 ke gambar 2. Kemudian dari gambar 3 ke gambar 4 ini. Ya. Oke, kita lihat. Ini di gambar 1, ini ada lingkaran hitam. Nanti kan di sini dia berbentuk apa ini? Belah ketupat ya. Dia berbentuk belah ketupat kayaknya nih. Kayak segitiga, 2. Kemudian ini perubahannya di gambar 2, ini yang gambar
ini dia berputar ke kiri berapa derajat nih? Seperti ini. Kayak 45 derajat ya. Tidak sampai 45 derajat, 30 derajat mungkin ini. Objek pertama yang mengalami perubahan pada gambar 1 ke gambar 2 ada pada objek kecil ini teman-teman sekalian, yaitu perubahan bentuk dari lingkaran menjadi bola ketupat. Nah, kalau opsi ini kita pakai untuk gambar 3 ke gambar 4 ini teman-teman, maka untuk opsi D, ini kan dia berubah gambar ya. Ini opsi D ini kan dia masih gambarnya sama, berarti dia salah ini teman-teman. Kemudian ini juga tidak berubah, berarti juga ini salah. Ya. Nah, tinggal kita cek ini opsi A, B, dan C yang perubahan gambarnya dia segitiga ini. Sama dengan ini tadi. Ya kan? Nah, kita lihat lagi. Objek kedua yang mengalami perubahan ini pada objek yang besar yang berputar berlawanan arah jarum jam. Ini objek besar ini, teman-teman, ini maksudnya ini dia berputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Berarti untuk opsi A ini kan dia tidak berputar ini ya teman-teman sekalian. Berarti jawaban ini juga salah ini. Ya. Oke, kita lihat. Kita lihat di opsi C. Dia perubahannya dia tidak selamanya dia posisi miring. Ini perubahannya dari segitiga ini dari ini ke sini. Dia bentuk segitiga tapi perubahannya tidak selamanya dalam posisi miring. Berarti ini untuk C ini juga ini salah teman-teman sekalian. Ini kalau gambar ini kan dia berputar setengah. Ini berarah jarum jamnya sudah benar, tetapi ini yang menjadi salah. Gambar kecil ini tidak selamanya dalam posisi miring. Kalau begitu jawaban yang benar teman-teman sekalian ini adalah di B ini. Teman-teman sekalian, ini ada informasi datanya dari Sobat CPNS, sebuah program bimbingan belajar yang menyediakan cukup banyak tryout nasional. Caranya adalah cukup gampang ya teman-teman sekalian. Buka salah satu video saya ini dan Anda klik salah satu link yang sudah disediakan di deskripsi. Nah, caranya seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, akan sudah terbuka websitenya begini teman-teman sekalian. Silahkan Anda bikin akun dulu. Caranya adalah masukkan nama, email, nomor HP, password, dan Anda daftar di sini aja. Setelah Anda punya akun, silahkan login ke websitenya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian login ya teman-teman sekalian begini ya. Setelah Anda masuk, sini ada beberapa ikon yang sudah disediakan, yaitu paket beli paket, tryout nasional, try-edikdin, hasil tryout, latihan singkat, lainnya. Langkah selanjutnya sebelum Anda tryout, silakan beli paket aja dulu di sini teman-teman sekalian. Nah, paketnya di sini ini disediakan 3 paket, satu paket premium SKD CPNS, kemudian paket SKD Platinum dan paket kedinasan. Harganya cukup murah ini 99.000, 175.000 dan 99.000 rupiah. Ini akun Anda akan berlaku selama 1 tahun dan Anda punya waktu bisa lebih banyak latihan di situ. Kemudian kita kembali lagi aja dulu. Anda sudah punya paket, silakan teman-teman sekalian klik tryout CPNS ini. Nah, di sini disediakan 15 paket untuk paket premium dan platinum 5 paket. Ini Anda akan puas latihan di sini teman-teman sekalian dan bisa mengukur kemampuan Anda. Seumpamanya kita latihan di tryout 1, kita klik kerjakan ini. Ini jumlah soalnya teman-teman sekalian ada 110. Waktunya 100 menit. Ini satu paket tryout ya. Nah, kemudian kita mulai tes teman-teman sekalian. Kemudian klik mulai tryout. Nah, ini akan muncul soal tryoutnya akan seperti ini teman-teman sekalian. Ini nanti sama dengan tes yang Anda lakukan di CAT BAKN punya. Seumpamanya kita klik satu ini, umpamanya ini kita jawab ini. Kemudian kita kirim jawabannya. Anggaplah bahwa ini selesai, kita kirim jawaban. Nah, ini dia kirim jawabannya. Kemudian ini akan muncul hasil tryoutnya seperti ini teman-teman sekalian. Ini muncul tryoutnya kemudian statistik hasil kita ada ya, kemudian pembahasannya di sini lengkap teman-teman sekalian ya. Jadi website ini betul-betul disediakan sebagus mungkin untuk kalian dalam mempermantap ujian nanti. Oke teman-teman sekalian, demikian ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perubahan gambarnya ini lihat teman-teman sekalian, ini satu agak besar, ini berubah ke kecil. Kemudian yang
gambar bawah ini dia perubahannya, dia berubah apa ini bentuknya. Coba lihat ini kayak ini satu hilang satu kaki ini. Kemudian yang nanti di sini perubahannya ke gambar 4. Kita perhatikan baik-baik. Bahwa objek pertama, perubahan gambar 1 ke gambar 2 adalah objek bagian atas yang kecil ini, teman-teman sekalian. Ini. Dia berubah dari besar ke kecil. Nah, jika pola ini kita gunakan di gambar 3 ke gambar 4, maka untuk opsi B, ini kan B ya, ini sama gambarnya ini dengan ini. Berarti opsi B ini dia salah, dia tidak ada perubahan gambar, dia tidak mengecil, ya. Kemudian C juga seperti ini, dia berbalik ke sini. Adalah salah juga. Opsi kedua yang berubah adalah bagian bawah yang terpotong hingga setengah bagian ini. Ini bagian bawah dia terpotong setengah bagian, teman-teman sekalian ini. Jadi cuma tinggal setengah di gambar 2 ini. Nah, kalau begitu, di gambar 3 dan keempat, gambar 3 ke gambar 4 ini, itu opsi A. Ini kan tidak tetap sama ya gambarnya ini. Dia seharusnya terpotong di sini. Ya, berarti opsi A ini juga salah. Sama dengan opsi D ini juga. Opsi D ini juga posisinya adalah salah. Kenapa? Ini juga tidak sekalipun dia kecil, tetapi dia tidak terpotong sini. Berarti opsi ini juga salah. Nah, kalau begitu, yang tinggal cuma E. E ini yang benar, dia berubah berputar di sini, kemudian dia terpotong setengah. Jawaban yang benar, teman-teman sekalian, adalah E. Ini. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, nomor 5 pertanyaannya ini ada perubahannya dari gambar 1 ke gambar 2. Kemudian nanti pertanyaannya adalah dari gambar 3 ke gambar 4. Acuan jawabannya untuk gambar 4 ini adalah di perubahan dari 1 ke 2. Nah, sekarang kita lihat perubahannya teman-teman sekalian. Kita lihat perubahannya ya. Objek yang berubah pada gambar 1 menjadi gambar 2 ini ya, dari gambar 1 ke dari gambar ini ke gambar 2 teman-teman sekalian adalah lingkaran hitam yang ada pada kubus berpindah keluar. Ini lingkaran hitam. Ini lingkaran hitam yang di dalam sini. Itu dia berpindah di gambar 2, dia pindah keluar sini. Ya, dia pindah keluar. Nah, jika pola ini kita aplikasikan pada perubahan gambar 3 ke gambar 4, maka untuk opsi A ini ya pasti salah. Ini tidak ada perubahan dari gambar 3 ini teman-teman sekalian. Opsi A salah dan sama juga di opsi E juga salah. Kenapa ini tidak ada perubahan di sini sekalipun berbeda posisinya yang satu ini. Ya. Oke, kita lihat lagi. Begitupun dengan opsi C ini teman-teman sekalian. Dia seharusnya masih menyisakan garis tepi. Nah, ini sekarang ini dia tidak ada. Jadi opsi ini juga salah. Di opsi D, kita lihat opsi D ini teman-teman sekalian. Di opsi D juga salah karena posisi objek yang besar seharusnya tidak berubah. Ini opsinya ini. Opsi yang besar ini maksudnya kan di sini ya. Seharusnya dia tidak berubah besarnya. Nah, makanya opsi ini juga salah. Jadi, teman-teman sekalian, yang benar perubahannya di sini adalah opsi B. Yang perubahannya sama dengan rujukan dari gambar 1 ke gambar 2, maka dari gambar 3 ke gambar 4 itu yang tepat ini teman-teman sekalian adalah di B ini. Oke, demikian dulu ya teman-teman sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.